Halo, kembali lagi dengan saya di video saya mengenai sistem operasi. Di video saya ini saya akan melanjutkan materi dari video saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang memory allocation, cache, dan replacement algorithm. Nah, yang pertama ini adalah replacement algorithm. Ini adalah tentang masuknya page ke dalam frame atau konversi virtual address ke physical memory. Namun jika sama sekali belum mengerti tentang virtual address ke physical memory atau page dan frame, maka ada baiknya search Google dulu apa itu page dan frame virtual memory ke physical memory, atau bisa juga mengacu pada video saya yang sebelumnya. Nah, jika sudah, maka replacement algorithm ini hanya lanjutan dari penjelasan saya pada materi paging di video sebelumnya. Nah, yang kita tahu adalah sebuah proses itu sebelum dimasukkan ke dalam memori, maka ia akan dibagi-bagi dulu menjadi beberapa buah page. Nah, page yang telah terbagi-bagi ini akan menempati virtual memory yang telah diberikan prosesor kepada proses tersebut. Nah, setelah itu maka page-page tersebut akan dimasukkan ke dalam physical memory atau RAM. Nah, pada video sebelumnya saya telah menyebutkan proses swap. Nah, swap itu terjadi ketika sebuah page akan dimasukkan ke dalam physical memory, ke dalam sebuah frame, namun tidak ada frame yang bisa dimasukkan sebuah page, atau bisa kita katakan memori pada komputer itu penuh. Maka page tersebut akan sementara dialihkan pada swap, atau page yang telah ada di physical memory akan ditukar dengan page yang baru. Page yang lama akan dipindahkan ke hard disk, yaitu melalui prosedur swap. Nah, page yang mana yang akan ditaruh di swap, ataukah page baru ataukah page lama? Jika page lama, maka page dari proses yang mana yang akan ditaruh di hard disk dan digantikan oleh page yang baru. Nah, pemilihan page yang akan di swap inilah yang dinamakan dengan replacement algorithm. Maka kita akan mereplace page yang masih aktif dengan page yang baru. Saat hal ini terjadi, maka ada beberapa istilah ya. Page in, yaitu page yang masuk ke physical memory, page out, atau page yang awalnya itu ada di physical memory, dia di swap terlebih dahulu ke dalam hard disk. Lalu ada juga page yang belum diperhatikan, atau dia masih belum akan dimasukkan ke physical memory ataupun di swap ke hard disk. Nah, ada banyak algoritma replacement algorithm, dan bahkan dari algoritma yang sudah diketahui itu banyak sekali variasi-variasinya yang telah dibuat untuk mengoptimasi proses yang dijalankan oleh komputer. Nah, kenapa sih ada algoritma yang banyak? Apakah setiap algoritma yang berbeda itu dapat mengoptimasi proses yang dijalankan oleh komputer? Memang apa bedanya jika page yang baru yang langsung dimasukkan ke swap ataukah page lama yang dimasukkan ke swap? Nah, di sini itu ada beberapa masalah yang dapat pertama kita amati jika kita secara random memilih page mana yang akan dimasukkan ke swap, atau page mana yang akan dijalankan dan ditukar ke swap. Misalnya kita buat algoritma sendiri, yakni dimana algoritma kita itu langsung
mengswap page yang baru ke dalam hard disk. Nah, page yang masih dijalankan oleh proses di memori itu semua dibiarkan terlebih dahulu sampai selesai. Jika selesai, maka page baru yang ada di swap akan masuk ke memori. Nah, masalahnya adalah siapa tahu di memori ada frame atau proses yang sangat jarang dijalankan. Padahal jika proses itu di swap terlebih dahulu, lalu page baru masuk ke framenya atau dijalankan oleh di memori, maka akan lebih efisien karena toh proses tersebut sangat pasif atau jarang sekali dijalankan di memori, sehingga jika page baru tersebut yang dijalankan dan selesai duluan, lalu proses yang lama tersebut bisa dijalankan kembali, maka bisa terlihat lebih efisien. Nah, algoritma yang tadi kita sebutkan itu adalah algoritma least recently used. Jadi saat ada proses atau page baru yang akan masuk ke memori, nah page lama yang ada di memori yang paling jarang dijalankan atau paling jarang dipakai akan di-swap terlebih dahulu ke hard disk, dan page baru ini akan masuk ke tempat yang ditinggalkan oleh page yang lama. Nah, selain itu ada beberapa algoritma lain, yaitu first in first out. Jadi misal ada page yang berurutan kan masuknya. Nah, page yang dulunya paling pertama masuk, dia akan dipilih untuk di-swap yang akan digantikan oleh page baru yang akan masuk. Nah, setelah itu, setelah di-swap, jika ada proses yang selesai, maka yang di-swap ini akan masuk ke tempat proses yang setelah selesai tersebut. Nah, setelah itu ada algoritma clock. Nah, clock ini adalah, jadi misal memori kita ini adalah sebuah jam ya, dan ada jarum jam yang memilih sebuah frame atau daerah blok memori, di mana jika ia terpilih, maka saat ada page baru yang akan masuk, frame yang ditunjuk oleh jarum jam akan di-swap ke hard disk dan digantikan oleh page baru yang akan masuk. Nah, setelah itu jarum jam akan jalan sehingga frame selanjutnya yang akan di-swap terlebih dahulu jika ada page baru yang akan masuk. Selain itu ada banyak sekali algoritma lain yang masing-masing efisien tergantung pada kebutuhan dari proses-proses yang akan sering dijalankan oleh masing-masing sistem operasi. Nah, sistem operasi itu tersebut semuanya memiliki replacement algoritma yang berbeda-beda, karena sistem operasi tersebut didesain untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu beberapa replacement algoritma itu baik untuk pekerjaan tertentu, dan kadang ada yang lebih baik untuk pekerjaan lainnya. Yang selanjutnya adalah kase. Sebelumnya pasti teman-teman sering mendengar istilah kase, di mana kase ini secara awam diketahui adalah sebuah memori tambahan yang lebih dekat dengan prosesor yang akan mempercepat proses pencarian atau read and write ke dalam memori dari prosesor tersebut. Bisa dilihat pada diagram ya, bahwa di beberapa motherboard itu ada lebih dari satu memori kase di antara prosesor dan main memory. Nah, di motherboard dewasa ini sebagian besar telah memiliki
lebih dari satu memori cache, dan sebagian besar memiliki tiga level cache. Nah, jika digambarkan secara berdampingan, maka cache dan memori itu seperti buku yang tebal dan sebuah buku yang lebih tipis, di mana buku yang lebih tipis itu terdiri dari halaman-halaman dari buku yang tebal yang paling sering kita cari. Nah, jadi misal kita ingin mencari sebuah halaman tertentu dari buku, kita bisa mencarinya terlebih dahulu di buku yang lebih tipis. Jadi jika halaman yang kita cari itu ada di buku yang lebih tipis, maka kita tidak perlu lagi mencari ke buku yang lebih tebal. Nah, jadi seperti itu. Memori ini yang terdiri dari beberapa frame, itu tiap framenya itu bisa ditaruh di cache, di mana frame-frame yang dipilih adalah frame yang berisi proses yang paling sering diakses oleh memori. Maksud saya oleh prosesor. Nah, saat prosesor ingin mencari sebuah address atau proses di dalam memori, maka prosesor tersebut akan mencari keseluruhan dari memori. Jika menemukan blok memori yang dicari, maka ia akan melaksanakan prosesnya. Nah, karena ada cache, maka prosesor tersebut akan mencari di cache terlebih dahulu. Karena cache itu adalah pilihan proses-proses yang paling sering dijalankan dari memori, maka ia berukuran lebih kecil daripada main memory. Nah, maka jika blok memori yang dicari oleh prosesor ada di cache, jumlah waktu pencarian yang dibutuhkan akan jauh lebih kecil daripada mencari di keseluruhan main memory. Nah, walaupun seperti itu, jika di cache tidak ada, maka kembali lagi prosesor harus mencari ke seluruh bagian memori. Nah, selanjutnya adalah operasi-operasi yang bisa terjadi dari prosesor ke memori dan melewati cache. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Nah, setelah itu mungkin ada pertanyaan ya, bagaimana sih caranya sebuah blok memori pada main memori itu ditaruh di cache? Apakah seluruh isi blok itu di-copy ke cache, ataukah di cache itu hanyalah sebuah pointer yang menuju pada blok memori yang ada? Jawabannya adalah keseluruhan isi blok memori. Karena seperti yang kita lihat tadi pada operasi-operasi yang dijalankan, di cache itu kita bisa read dan write langsung di cache tersebut. Yang nantinya jika kita write sesuatu pada cache, dia akan melanjutkan write-nya ke tempat asli dari memori tersebut di main memory. Nah, kembali lagi, bagaimana kita menaruh sebuah blok memori ke dalam cache? Nah, proses tersebut kita sebut dengan mapping. Jadi misalkan main memori kita ini terbagi menjadi 4096 bagian, walaupun nantinya bisa terbagi menjadi lebih banyak bagian lagi. Nah, di sini di main memory ini blok-bloknya kita sebut dengan line dan terindeks dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 4096. Nah, di cache tersebut itu juga terbagi menjadi beberapa bagian yang kita sebut dengan line yang terindeks dari 0, 1, 2 sampai dengan 127, sehingga cache tersebut terbagi menjadi 128 bagian. Nantinya setiap cache line
akan terisi salah satu dari memory line yang direpresentasikan oleh cache line tersebut. Cache tags membantu untuk menentukan memori manakah yang ada di cache line tertentu. Nah, cara mappingnya diantaranya ada dua cara, yaitu direct mapping dan associative mapping. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada tag, line, dan word. Nah, jadi di dalam memory line itu sendiri terbagi lagi menjadi beberapa word, sehingga word ini adalah menunjukkan bagian word mana dari line tersebut yang akan masuk ke cache. Line ini adalah line dari main memory yang dipilih untuk masuk ke cache line. Dan tag ini membantu untuk menentukan apakah memory line tersebut ada pada cache line di cache. Nah, direct mapping ini caranya adalah dengan memasukkan memori line ke dalam cache line dengan mencari sisa hasil bagi dari indeks memory line dengan 128. Jadi cache line dengan indeks 0 jika ingin digunakan, maka hanya bisa digunakan untuk menyimpan memory line dengan indeks 0, 128, 256, dan seterusnya. Yang penting indeks memory line tersebut jika dibagi 128 bersisa 0. Nah, jika indeks cache line yang 1, maka dia jika ingin digunakan, maka hanya bisa menyimpan memory line dengan nomor 1, 129, terus 258, dan seterusnya. Yang penting jika di modul 157 ya, harusnya 257. Yang penting jika di modul 128 hanya akan mensisakan sisa hasil bagi 1 dan seterusnya. Nah, jadi misal kita ingin menyimpan dua memory line di cache 0 dan 128. Nah, ini jika kita gunakan direct mapping tidak bisa terjadi karena 0 dan 128 hanya bisa disimpan di cache line dengan indeks 0. Nah, walaupun cache line lainnya itu kosong, namun tidak bisa digunakan untuk menyimpan keduanya ini, 0 ataupun 128. Nah, untuk masalah ini kita bisa menggunakan cara mapping lain, yaitu associative mapping. Nah, di sini dalam associative mapping ini, nah di sini memori line manapun bisa masuk ke cache line manapun, karena di cache line itu sendiri nanti tagnya juga akan berfungsi untuk menyimpan nomor memory line, indeks memory line yang ada pada cache line tersebut, sehingga nantinya tidak ada batasan untuk memory line mana yang akan masuk ke cache line. Jadi penggunaan cache line ini akan lebih efisien daripada direct mapping. Yang selanjutnya adalah translation look-aside buffer. Translation look-aside buffer atau TLB itu sebenarnya sangat mirip dengan cache antara memori dan prosesor, di mana translation look-aside buffer ini menyimpan sebagian informasi dari page table yang paling baru diupdate, sehingga nantinya jika akan ada update dari page table, misalnya sebuah page ingin dimasukkan ke dalam physical memory, maka page tersebut pasti akan mengakses page table terlebih dahulu, misalnya mencari physical memory mana yang masih kosong, ataupun
ingin mengswap page dari yang ada awalnya di physical memory, sekarang akan dimasukkan ke hard disk. Nah, di sini pasti proses tersebut akan mengakses terlebih dahulu page table, mencari terlebih dahulu indeks dari page yang akan dipindahkan ke physical memory ataupun ke hard disk. Setelah itu diupdate. Nah, sama seperti Case, proses pencarian tersebut sebenarnya akan dibantu oleh TLB, di mana proses tersebut akan mencari terlebih dahulu di TLB apakah page yang dicari itu ada, dan jika ada maka di TLB itu sendiri sudah ada alamat pada physical memory dari page tersebut, sehingga tidak perlu lagi mencari pada page table, di mana page table itu sendiri waktu yang dibutuhkan untuk mencarinya jauh lebih besar daripada mencari pada TLB. Selanjutnya adalah tentang memory allocation. Di sini secara khusus saya menjelaskan tentang memory allocation with lazy body. Nah, di sini memory allocation yang dibicarakan adalah alokasi memori pada virtual memory. Nah, semisal nih kita membuat sebuah program CPP sederhana yang ingin mendeklarasi variabel. Nah, program CPP kita ini kan telah diberikan sebuah virtual memory oleh prosesor. Nah, jika kita ingin mendeklarasikan sebuah variabel, maka variabel tersebut haruslah dialokasikan ke memori kita. Dan memori yang dialokasikan itu harus tepat untuk ukuran dari variabel kita. Nah, agar tepat, maka alokasi memori tersebut dibantu dengan algoritma ini, yaitu lazy body. Pada awalnya memori kita itu kan besar, jauh lebih besar daripada memori yang dibutuhkan oleh variabel kita. Nah, karena lebih besar, maka ia akan dibagi dua. Nah, setelah dibagi dua, maka akan ada dua bagian dari memori kita yang masing-masing berukuran setengah dari ukuran memori awalnya. Jika masih lebih besar, maka dibagi lagi, sehingga akan didapatkan sebuah bagian memori yang ukurannya tepat seperti yang dibutuhkan oleh variabel kita. Nah, setelah itu, maka memori tersebut akan dialokasikan untuk variabel kita. Nah, kenapa disebut lazy? Karena sebenarnya proses pembagian ini bisa dilakukan sejak awal, baik itu sebelum pengalokasian memori itu dibutuhkan. Namun karena dia lazy atau malas, maka dia hanya akan membagi dua terus memori kita saat dibutuhkan adanya pembagian dua. Jika tidak dibutuhkan, maka ia tidak akan membagi dua memori kita. Bahkan saat memori itu telah tidak dipakai lagi, maka memori itu akan digabung lagi, sehingga menjadi ukuran memori yang pada ukuran awalnya.